Halo semua, perkenalkan nama saya Surya Kinanti, saya dari jurusan Psikologi Fakultas Psikologi. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang gimana sih cara menjadi mahasiswa yang respect, cerdas, suka menolong, dan tangguh itu. Nah, yang pertama ada respect. Apa sih respect itu? Respect adalah sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, mengakui dan menghormati keberhasilan orang lain. Respect adalah bentuk rasa hormat terhadap seseorang atau secara harfiah menghormati orang lain. Respect artinya mengagumi atau menghormati seseorang karena orang tersebut telah melakukan sesuatu yang luar biasa atau memiliki kemampuan yang mengesankan. Respect merupakan sikap menghormati, menghargai, dan mengagumi orang lain atau sesuatu. Respect merupakan sikap yang penting dan perlu diajarkan sejak dini. Respect bisa diberikan kepada diri sendiri, orang lain, norma sosial, sifat, nilai, hukum, budaya, dan keluarga. Respect bisa diwujudkan dengan berbagai cara seperti memperlakukan orang dengan baik, menggunakan tata krama yang baik, menunjukkan perhatian, peduli terhadap kesejahteraan orang lain. Apa saja sih manfaat bersikap respect itu? Nah, yang pertama ada menjaga sikap sopan santun. Rasa hormat membantu menjaga sikap sopan santun dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua ada meningkatkan keterampilan sosial. Rasa hormat dapat meningkatkan keterampilan sosial, kecerdasan emosional, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Yang ketiga ada membangun hubungan yang kuat. Rasa hormat dapat membantu membangun hubungan yang kuat, menyelesaikan konflik dengan lebih efektif, dan menavigasi sosial yang kompleks, situasi sosial yang kompleks. Yang keempat ada membangun budaya kerja yang positif. Rasa hormat dapat membantu membangun budaya kerja yang positif, di mana karyawan merasa dihargai dan diapresiasi atas kontribusi mereka. Yang kelima ada menghormati hak asasi individu. Rasa hormat mencakup pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi individu seperti hal atas privasi, kebebasan berekspresi, dan kebebasan dari diskriminasi. Yang keenam ada memfasilitasi percakapan positif. Rasa hormat dapat membantu memfasilitasi percakapan positif yang tidak berakhir dengan satu atau kedua belah pihak terluka. Gimana sih cara agar menjadi mahasiswa yang respect? Nah, untuk menjadi mahasiswa yang respect, Anda bisa melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama ada menghormati orang lain. Menghormati orang lain adalah salah satu cara untuk mendapatkan respect dari orang lain. Yang kedua ada membangun hubungan timbal balik. Berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar. Yang ketiga ada memenuhi janji. Memenuhi janji menunjukkan bahwa Anda dapat dipercaya dan dihormati oleh orang lain. Yang keempat, berpikir sebelum bicara. Jangan asal bicara dan mengeluarkan pendapat yang Anda tidak tahu kebenarannya. Yang kelima, tidak ikut bergosip. Jangan pernah ikut membongkar aib dan keburukan sesama. Yang keenam ada mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Terapkan bahasa tubuh yang terbuka dan jangan biarkan hal-hal lain mengganggu Anda. Yang ketujuh ada komunikasi yang efektif. Komunikasi yang jelas, tegas, dan penuh rasa hormat akan meningkatkan kredibilitas Anda di mata orang lain. Yang kedelapan, akui kesalahan jujur. Mengakui kesalahan dengan jujur menunjukkan keberanian dan integritas. Materi yang kedua ada cerdas. Apa sih cerdas itu? Cerdas adalah kemampuan seseorang dalam melakukan suatu tugas secara cermat, tepat, dan cepat. Cerdas merupakan sebuah hal yang didapatkan tanpa harus mempelajari sesuatu sebagai bahan acuannya. Cerdas adalah kemampuan untuk memperoleh dan menerapkan pengetahuan, informasi, dan keterampilan. Cerdas adalah sifat bawaan yang menggambarkan kemampuan seseorang untuk memahami, belajar, memutuskan, dan beropini berdasarkan alasan tertentu. Orang cerdas juga memiliki kemampuan untuk memperoleh dan menerapkan pengetahuan, informasi, dan keterampilan. Ciri-ciri orang cerdas diantaranya 1. Mudah beradaptasi. 2. Selalu penasaran, banyak bicara, berpikir terbuka, memiliki pengetahuan yang luas, dapat mengendalikan diri, dan peka terhadap orang lain. Kecerdasan berbeda dengan pintar, karena pintar adalah kualitas yang didapat dari pembelajaran, sedangkan cerdas adalah sifat bawaan. Orang cerdas biasanya mengandalkan logika dan pikiran kritis, sedangkan orang pintar mengandalkan pengetahuan.
Apa sih manfaat sikap cerdas itu? Sikap cerdas memberikan banyak manfaat, diantaranya berpikir kritis, artinya membantu berpikir secara terbuka terhadap perbedaan pendapat dan tetap objektif pada saat menerima informasi baru. Yang kedua ada kecerdasan emosional, membantu memahami dan mengelola emosi sehingga dapat berkomunikasi dengan baik dan membantu hubungan yang harmonis. Yang ketiga ada kecerdasan spiritual, artinya membantu mengembangkan perasaan cinta dan kasih sayang terhadap diri sendiri dan orang sekitarnya. Selanjutnya ada bekerja keras, membantu efisiensi waktu, mengurangi kemungkinan lembur dan dapat mengerjakan sesuatu dengan cara yang membuat nyaman. Selanjutnya ada berpikir positif, membantu menanggulangi perasaan stres dan mencegah depresi. Selanjutnya ada mampu menerima kritik, artinya bersikap terbuka terhadap diri, masukan dan saran untuk perbaikan diri. Selanjutnya gimana sih cara agar menjadi mahasiswa yang cerdas? Nah, untuk menjadi mahasiswa yang cerdas, Anda bisa melakukan beberapa cara berikut. Yang pertama, selanjutnya gimana sih cara agar menjadi mahasiswa yang cerdas? Berikut adalah beberapa tips untuk menjadi mahasiswa yang cerdas. Yang pertama ada bekerja keras, belajar dengan efektif, misalnya dengan teknik Pomodoro, yaitu belajar selama 25 menit, kemudian istirahat 5 menit, dan fokus pada hal-hal penting dan yang sering keluar pada saat ujian. Yang kedua ada rajin bertanya dan berdiskusi, mengajukan pertanyaan pada dosen dapat meningkatkan kualitas otak dan melatih kemampuan bicara dan berkomunikasi. Yang ketiga ada manajemen waktu, atur jadwal harian, prioritaskan tugas dan pastikan kamu tahu mana prioritas yang lebih penting. Yang ketiga ada jalin relasi dengan siapapun, seperti senior, teman ataupun dosen. Dengan ngobrol kamu bisa mempererat silaturahmi dan mendapat informasi penting. Yang kelima ada pantang menyerah, tetap semangat dan jangan malas untuk mengikuti perkuliahan. Selanjutnya ada yang keenam, pelajari dan ikuti peraturan kampus. Mahasiswa baru wajib mengetahui dan mengikuti peraturan kampus. Yang ketujuh ada kembangkan soft skill. Kembangkan soft skill seperti problem solving, public speaking, leadership, etika belajar, adaptasi, dan time management, critical thinking, dan networking. Selanjutnya ada suka menolong. Apa sih suka menolong itu? Suka menolong adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya dalam membantu orang lain. Suka menolong adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya membantu orang lain tanpa minta imbalan. Dalam psikologi, sikap ini disebut altruisme. Menolong merupakan perilaku yang bertujuan untuk memberikan keuntungan pada orang lain, bahkan dapat memberikan risiko bagi si penolong. Sikap tolong-menolong merupakan bagian penting dalam kebudayaan Indonesia dan menjadi salah satu nilai benar dalam masyarakat. Tolong-menolong adalah sikap saling membantu orang lain untuk meringankan bebannya. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Hal itu berarti manusia saling membutuhkan satu sama lain. Apa sih manfaat sikap tolong-menolong itu? Tolong-menolong memperkuat hubungan sosial dan mempererat tali persaudaraan. Ketika Anda secara aktif membantu orang lain, Anda membangun kepercayaan dan hubungan yang lebih kuat dengan mereka, yang pada gilirannya memperkuat ikatan sosial dalam komunitas. Sikap tolong-menolong memiliki banyak manfaat, diantaranya menumbuhkan rasa persaudaraan. Artinya sikap tolong-menolong dapat menimbulkan rasa persaudaraan karena kita akan merasa saling membutuhkan satu sama lain. Terus ada mempererat tali silaturahmi. Sikap tolong-menolong dapat menciptakan rasa kebersamaan dan menumbuhkan rasa kasih sayang. Selanjutnya membina hubungan sosial. Tolong-menolong dapat membina hubungan sosial yang baik terhadap masyarakat di sekitar. Selanjutnya ada membantu menjadi manusia yang lebih baik. Sikap tolong-menolong dapat membantu kita menjadi manusia yang lebih baik dan lebih memahami sesama. Selanjutnya ada menjaga harmoni dan perdamaian. Sikap tolong-menolong dapat membantu menjaga harmoni dan perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya ada meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Sikap tolong-menolong dapat meningkatkan suasana hati, meningkatkan harga diri, dan mengurangi gejala depresi dan kecemasan. Selanjutnya ada mempelajari keahlian baru. Sikap tolong-menolong dapat membantu mempelajari keahlian baru. Selanjutnya ada menurunkan tingkat stres. Sikap tolong-menolong dapat menurunkan tingkat stres. Yang terakhir ada mengurangi beban pekerjaan. Sikap tolong-menolong dapat mengurangi beban pekerjaan karena ditolong.
Selanjutnya, gimana sih cara agar menjadi mahasiswa yang memiliki sikap tolong-menolong? Nah, berikut adalah cara agar mahasiswa memiliki sikap tolong-menolong. Yang pertama ada memberikan perhatian penuh, artinya pahami situasi dan perhatian penuh pada apa yang dibutuhkan orang tersebut. Selanjutnya ada tanpa ekspektasi yang tinggi, hindari ekspektasi yang bisa membuat Anda kecewa. Batasan yang jelas, berikan bantuan sebatas yang Anda tidak harapkan dikembalikan. Yang terakhir ada membantu orang lain dengan tulus. Terkadang memberikan perhatian tulus dengan mendengarkan saja sudah menjadi bentuk bantuan yang sangat berarti. Materi yang terakhir ada tangguh. Apa sih tangguh itu? Nah, tangguh adalah sikap dan perilaku pantang menyerah atau tidak menyerah, tidak pernah putus asa ketika menghadapi berbagai kesulitan dalam melaksanakan kegiatan atau tugas sehingga mampu mengatasi kesulitan tersebut dengan mencapai tujuan. Tangguh adalah kata yang berarti kuat, kokoh, tahan banting, bertekad untuk diri sendiri, tegak, atau gigih dan pantang menyerah. Sikap tangguh tidak bisa dimiliki secara tiba-tiba, melainkan membutuhkan proses yang panjang. Beberapa cara untuk membentuk pribadi yang tangguh diantaranya menanamkan pola pikir positif, memiliki tujuan yang kuat, meningkatkan ketahanan emosional, tidak takut gagal, dan belajar dari orang lain. Beberapa contoh sikap tangguh dalam kehidupan sehari-hari adalah ulet dalam menekuni suatu bidang atau pekerjaan, tegas dalam membuat batasan yang menjunjung dan saling menghargai, fokus mewujudkan impian atau ambisi yang dimiliki, dan mandiri dalam mengusahakan kebahagiaan sesuai kenyamanan. Selanjutnya, apa sih manfaat sikap tangguh itu? Kepribadian tangguh memungkinkan seseorang untuk bangkit kembali dari kegagalan dan belajar dari kegagalan dan belajar dari pengalaman tersebut. Sikap ini tidak hanya melibatkan keberanian, tapi juga kemampuan untuk tetap fokus pada tujuan meskipun dihadapkan dengan berbagai kesulitan. Sikap tangguh atau resilience memiliki banyak manfaat, di antaranya satu, membantu beradaptasi. Sikap tangguh dapat membantu seseorang beradaptasi dengan tantangan baru, dengan tantangan hidup dan bangkit dari situasi yang tidak menguntungkan. Dua, ada meningkatkan kesehatan mental. Sikap tangguh merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kesehatan mental yang baik. Tiga, ada mengendalikan emosi. Seseorang yang tangguh dapat mengendalikan emosi dengan baik, bahkan dalam situasi yang memanas. Keempat, membangun mental yang kuat. Sikap tangguh dapat membantu seseorang memiliki mental yang kuat untuk menghadapi tantangan hidup. Yang kelima, ada menjadi pribadi yang lebih dewasa. Seseorang yang tangguh akan menunjukkan bahwa dirinya lebih dewasa untuk tidak mudah terpengaruh dengan keadaan sekitar. Yang keenam, ada menjadi pribadi yang lebih produktif. Sikap positif dapat membuat seseorang lebih produktif dan mampu memecahkan masalah. Yang ketujuh, ada menjadi pribadi yang lebih karismatik. Seseorang yang tangguh dan karismatik akan memiliki semangat dalam melakukan hal-hal yang memberikan kepuasan batin. Gimana sih cara agar menjadi mahasiswa yang tangguh? Nah, untuk menjadi mahasiswa yang tangguh, Anda bisa menerapkan beberapa tips berikut. Yang pertama ada menerapkan manajemen waktu. Buatlah jadwal harian atau mingguan yang terstruktur untuk perkuliahan, kegiatan organisasi, belajar, dan istirahat. Pastikan untuk menyisihkan waktu yang cukup untuk setiap kegiatan. Yang kedua, ada kerja keras dan kerja cerdas. Jangan hanya berfokus pada kerja keras, karena bisa membuat kesehatan terganggu. Yang ketiga, ada introspeksi diri. Introspeksi diri dapat membantu Anda untuk mengenal diri sendiri dan berpikir bahwa Anda selalu punya potensi. Yang keempat, ada manfaatkan teknologi. Gunakan aplikasi atau website edukasi untuk belajar, mencari informasi, dan mengerjakan tugas. Yang kelima, ada jaga kesehatan. Kesehatan fisik dan mental yang baik akan membantu Anda untuk lebih fokus dan berprestasi. Anda bisa menjaga kesehatan dengan tidur yang cukup, makan sehat, dan rutin olahraga. Yang keenam, ada peka membaca situasi. Kepekaan terhadap sekitar dan membantu Anda untuk memberikan reaksi yang tepat dalam berbagai kondisi. Yang ketujuh, ada jangan mudah menyerah. Ketika menemukan persoalan sulit dan berbagai kegagalan, maka pelajarilah. Yang terakhir, ada manfaatkan setiap kesempatan. Dunia kampus menawarkan banyak kesempatan untuk mendapatkan pengalaman baru dan relasi yang bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.